Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, engkau selalu berbuat salah di malam hari dan di siang hari. Harus kita akui. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi, gak ada hari di mana kita tidak berbuat salah. Ini harus kita akui. Ya, jangan sombong mengatakan subuh sholat, habis itu duha, habis itu saya duduk baca-baca, habis itu duhur saya berjamaah, asar juga berjamaah, maghrib ketemu anak istri saya kasih nasihat, ya, terus isya, habis isya baca Al-Quran, terus tidur. Salah apa saya? Dosa apa saya? Nggak tahu, nggak tahu. Dari pandangan, dari pendengaran, dari hati, nggak tahu kita. Allah Maha tahu, ada aja yang salah, ada saja, ya. Sholat, imam belum mengangkat kepala, kita sudah mengangkat kepala duluan. Dosa apa tidak? Dosa. Itu padahal sholat berjamaah lagi. Itu yang kita tahu. Gimana yang kita tidak tahu? Ya, kan kita harus taat kepada Nabi SAW ketika sholat itu. Nah, ketika kita tidak taat kepada Nabi saat sholat, ya berarti kita bermaksiat kepada Nabi, berarti dosa. Itu yang kita tahu. Yang kita tidak tahu, yang Nabi tidak sabdakan. Lihat, ancamannya dari Nabi, kepala kita akan dirubah dengan kepala keledai. Waliyadzubillah. Gara-gara sholat berjamaah salah, tidak mengikuti sunnah Nabi, kita terancam dengan ancaman yang luar biasa. Kepala kita dirubah menjadi kepala keledai. Gimana enggak yang enggak sholat? Yang sholat saja berjamaah diancam dengan ancaman dahsyat. Gimana yang tidak berjamaah? Gimana yang tidak sholat? Ya, ini memperkuat pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya, sebab kalau tidak wajib dengan hadis itu, ya, mendingan nggak usah jamaah kalau begitu, ya kan? Capek-capek jamaah, kepalanya dirubah menjadi kepala keledai, ya kan? Mendingan nggak usah jamaah, kan bebas itu, mau kapan ruku, kapan sujud. Kalau ini kan harus ikut imam, ya kan? Bisa saja kita kelepasan salah mendahului imam, mendingan nggak usah sholat berjamaah. Itu. Maka kuatlah pendapat para imam bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain. Mana mungkin tidak wajib, sampai Nabi mau membakar, fa'uharriqu alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah itu. Kalau tidak wajib nggak mungkin, ya. Oleh karena itu, setelah kita melaksanakan sholat wajib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita memuji Allah sudah melaksanakan kewajiban, apa mohon ampun? Mohon ampun. Padahal habis melakukan kebaikan, mestinya kan alhamdulillah saya sudah sholat, kewajiban sudah saya laksanakan. Tidak. Kita oleh Nabi setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita disuruh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nabi tidak mencontohkan al-azim, cukup astagfirullah 3 kali. Padahal habis melakukan kebaikan, kita mohon ampun kepada Allah. Berapa banyak kewajiban yang mestinya kita lakukan di dalam sholat, dari takbir, sedekah, ruku', i'tidal, sujud, tawaruk, iftiras, yang kita tidak pas, yang aturan Allah tidak kita jalankan di situ. Mestinya tawaruk iftiras, mestinya iftiras tawaruk, mestinya sedekah di dada, kita di perut, mestinya begini, misalnya begini. Kan Allah punya aturan dan Allah tidak mau aturannya dilanggar. Atasan saja, presiden aja nggak mau aturannya dilanggar, apalagi aturan Allah. Allah lebih tidak mau lagi aturannya dilanggar.
Maka ketika Allah bikin aturan kok dilanggar, maka Allah siksa di neraka. Akan Allah siksa orang yang melanggar peraturan Allah. Ya, terserah Allah itu. Maka kita beristighfar. Maka luar biasa kita tidak bisa menghitung dosa-dosa kita. Dalam sholat, dalam puasa, dalam baca Al-Quran, berapa huruf-huruf yang kita tidak berikan haknya. Ya, mestinya jangan berhenti misalnya. Mestinya panjang pendek, mestinya pendek panjang. Ini bukan bagian dari kesalahan. Itu beribadah. Gimana yang tidak beribadah? Maka Allah katakan, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian pasti berbuat salah di malam hari, di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni seluruh dosa semuanya. Ya. Allah siap mengampuni. Termasuk syirik? Termasuk syirik? Termasuk kalau bertaubat. Kalau bertaubat nggak ada yang tidak akan diampuni. Mau syirik, mau kufur, mau membunuh para nabi, para rasul, apapun dah. Mau mencaci maki Allah. Kalau bertaubat, Allah siap mengampuni. Nggak ada dosa yang ketika bertaubat lalu tidak diampuni. Bertaubat tidak akan diampuni oleh Allah, itu bukan jenis dosanya, tapi karena waktu. Karena waktu. Istilah kita, waktu sudah habis. Ya. Maka tidak mungkin lagi Allah mengampuni. Kapan habisnya waktu taubat? Ada dua. Satu, indal ghargarah malam yugargir. Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Yang kedua, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ketika matahari terbit dari barat. Itu saja. Waktu di mana Allah tidak mengampuni lagi dosa-dosa manusia, cuman dua itu. Maka tidak ada yang ketiga, keempat. Murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi. Maka Allah bosan, maka Allah tidak ampuni. Enggak, udah ada. Sampai manusia itu bosan, Allah tidak akan pernah bosan mengampuni. Manusia itu sendiri yang bosan. Ya. Tidak ada manusia bertaubat Allah tolak kecuali karena dua alasan tadi. Loh, kalau syirik bertaubat diampuni, bukankah yang tidak syirik juga diampuni kalau bertaubat? Berarti kalau nggak taubat juga nggak diampuni. Berzina nggak taubat nggak diampuni. Minum khamar nggak bertaubat nggak diampuni. Berjudi nggak taubat nggak diampuni. Betul? Salah. Muslim nih, beriman nih, dia sering zina, dia sering minum khamar, dia sering berjudi, mati, belum bertaubat. Pastikah dia tidak diampuni? Pastikah dia disiksa di neraka? Jawabnya, belum tentu. Padahal dia belum bertaubat. Disitulah makna bahwa Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni seseorang hanya ketika orang itu bertaubat, berarti Allah tidak Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun karena apa? Karena jangankan yang bertaubat, yang tidak bertaubat saja bisa diampuni. Bisa ya, bukan pasti. Bisa. Disitulah tegaknya hujjah Ahlus Sunnah As-Salaf, bahwa orang yang mati dalam keadaan maksiat dan muslim, maka tidak boleh dipastikan masuk neraka. Ini yang dalam kaidah Ahlus Sunnah disebut dengan tahtal masyiah. Tahta masyiatillah. Nasibnya terserah Allah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu.
Kalau Allah mau, Allah azab, Allah siksa dia. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Terserah. Kan pelacur yang diampuni oleh Allah akhirnya masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Ada kalimat, ada kisah dia taubat nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau taubat ya tentu dia masuk surga karena taubatnya. Pelacur ini nggak taubat. Zohir dari riwayat itu ya. Kenapa Allah ampuni pelacur ini yang mungkin berzina ratusan kali, mungkin ribuan kali? Karena Allah rahim. Karena pelacur ini memberi minum seekor anjing, bukan karena bertaubat. Gitu ya. Nah, maka jangan kita terkena syubhatnya Khawarij. Jangan sampai kita terkena syubhatnya Khawarij. Khawarij begitu. Asal berbuat dosa, ya sudah, neraka. Dan mereka memastikan. Gitu. Apalagi tidak bertaubat. Habis oleh orang-orang Khawarij ini. Ya. Yeah. Bukan sekedar tidak dia kufur, bagi orang Khawarij kafir. Sekali berbuat dosa besar kafir, berzina sekali kafir, minum khamar kafir, berjudi kafir, motong jenggot kafir, lepas jilbab kafir. Ini luar biasa keburukan keyakinan orang-orang Khawarij. Dan hati-hati antum dai-dai Khawarij hari ini berpenampilan mengikuti Ahlus Sunnah. Orang awam sulit membedakan ini salaf apa Khawarij. Maka kita tanyakan kepada guru-guru kita, gimana si fulan, gimana si fulan, gimana si fulan. Jangan kita menilai sendiri. Ya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, tidak mungkin kalian bisa memudaratkan aku. Karena kita sepakat, orang manusia 5 juta manusia sepakat mencaci maki Allah, merendahkan Allah, lalu Allah jadi rendah. Begitu? Tidak. Karena seluruh manusia di muka bumi sudah tidak ada yang salat lagi, tidak ada yang menyembah Allah lagi, maka kebesaran Allah jadi berkurang. Begitu? Tidak. Tidak ada yang bisa memudaratkan Allah. Ya. Tidak seperti ucapan sebagian orang ateis itu, menghina Tuhan, menghina Allah. Ya. Tidak ada yang bisa memudaratkan Allah. Apapun yang dilakukan oleh seluruh manusia di jagat raya alam semesta ini, terus masuk para malaikat, taruhlah. Ya. Para malaikat misalnya melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, memudaratkan Allah, tidak. Dan itu mustahil, tidak mungkin. Ya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sebaliknya, tidak ada di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepadaku. Seluruh kita menyembah Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, maka Allah menjadi semakin besar. Betul? Salah. Seluruh kita mengagung-agungkan Allah, lalu Allah tambah agung. Betul? Salah. Kita puji-puji Allah setiap hari, lalu Allah tambah terpuji. Salah. Ya. Apapun yang kita lakukan untuk Allah, pujian, sanjungan, tasbih, tahmid, takbir, tidak akan menambah agungnya Allah. Karena Allah sudah maha agung, maha besar, maha tinggi, maha suci. Tidak bertambah, sudah sempurna, sudah di puncak kesucian, puncak kebesaran, puncak ketinggian, nggak akan nambah lagi dan tidak mungkin berkurang.
Dunia belum ada, malaikat belum diciptakan, tidak ada di jagat raya ini satupun makhluk belum Allah ciptakan. Allah sudah tinggi, sudah besar, sudah agung, tidak berkurang sedikit pun, dan tidak akan bertambah apapun yang terjadi. Ya. Dan tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, ya. Bahwa ada yang membuat Allah tertawa, betul. Ada yang membuat Allah senang, betul. Tapi memberikan manfaat, tidak. Ya. Sekedar tertawa. Ketika ada dua orang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga, detik itu Allah tertawa. Ya, gimana tidak tertawa? Allah menyaksikan dua orang yang berbunuh-bunuhan. Satu membela agama Allah, satu membela agama syaitan. Satu di jalan Allah, satu di jalan syaitan. Tapi Allah Maha tahu bahwa dua-duanya nanti akan masuk surga. Jibril belum tahu, Mikail belum tahu, apalagi manusia. Allah sudah tahu bahwa dua-duanya akan bertemu di surga. Dan itu terjadi banyak sekali pada diri sahabat. Ya. Pernahkah Khalid bin Walid membunuh seorang muslim? Amr bin As, Muawiyah, Abu Sufyan, ya. Banyak yang dibunuh oleh beliau waktu masih kafir. Akhirnya beliau masuk surga. Yang dibunuh jelas masuk surga. Itu maksud sabda Nabi, Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Ya. Tapi mengatakan bahwa kita memberikan manfaat kepada Allah, batil. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh kalian dari yang awal sampai yang akhir, dari manusia pertama Adam Hawa sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, yang manusia yang jin, kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin minkum, itu berada pada level yang sama, pada tingkat yang sama. Apa? Manusia yang paling bertakwa. Siapa manusia paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia pertama Adam Hawa sampai manusia terakhir, semuanya ilmunya, ketakwaannya, zuhudnya, kesolehannya seperti Nabi Muhammad semua. Misalnya, ya, begitu juga yang jin. Kayak apa itu? Indahnya dunia. Seluruh manusia penghuni bumi ini soleh semua sesoleh Nabi Muhammad SAW. Bertakwa semua seperti Nabi Muhammad SAW. Yang jin juga begitu. Maka mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kerajaanku, kekuasaanku sedikit pun. Karena seluruh manusia di muka bumi soleh semua sesoleh Nabi Muhammad SAW, lalu kerajaan Allah, kekuasaan Allah jadi lebih tinggi? Tidak. Lebih besar, lebih agung? Tidak. Nah, sudah besar, sudah agung, sudah di puncak keagungan, puncak kesucian, puncak kebesaran, tidak bertambah. Kalau bertambah ya belum puncak, belum sempurna. Maka agama Islam ini boleh ditambah-tambah nggak? Nggak boleh, karena sudah sempurna. Islam ini sudah sempurna di zaman siapa? Di zaman Nabi SAW. Islam ini sudah sempurna ketika Nabi belum wafat. Mungkin sekitar 80 hari, ya. 80 hari sebelum Nabi wafat, Islam ini sudah sempurna dengan turun ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Nah, karena sudah sempurna, puncak kesempurnaan, sudah berada di puncak kesempurnaan, maka bolehkah ditambah? Tidak boleh. Maka apa yang tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat tidak boleh ada hari ini sampai hari kiamat. Ketika Rasul dan para sahabat tidak pernah merayakan Maulid Nabi,
Kok kita merayakan Maulid Nabi? Dan itu boleh, berarti Islam di zaman Nabi belum sempurna. Ketika Rasul dan para sahabat tidak pernah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kok sekarang kita mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan itu boleh? Maka Islam di zaman Nabi belum sempurna. Iya kan? Ini kan kaidah yang mudah difahami. Ini pemahaman yang sederhana sekali. Bagaimana kita mengatakan boleh melakukan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, lalu kita bilang di zaman Nabi Islam sudah sempurna. Masa sempurna, lebih sempurna lagi? Ya nggak mungkin. Kan sudah berada di puncak kesempurnaan. Artinya tidak boleh ditambah. Ini pakai logika saja dulu. Belum dalilnya banyak sekali. Ya, sabda Nabi, firman Allah yang melarang kita melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena sudah apa? Sempurna. Maka menambah yang lebih baik saja tidak boleh, ya seperti tadi. Nabi astagfirullah, 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 kita tambah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya berarti kita menganggap Rasul tidak sempurna. Ya. Nabi mau makan, mau wudu, baca bismillah apa bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Kita tambah menjadi bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita menuduh Nabi mengajarkan sesuatu yang kurang sempurna. Tidak bisa kita dengan logika bismillahirrahmanirrahim tentu lebih baik dari bismillah. Betul kalau tidak diajarkan oleh Nabi. Misalnya mau tanda tangan, mau nyelah motor, kan Nabi nggak contohkan, maka bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik gitu. Tapi kalau Nabi contohkan, makan misalnya, Nabi hanya baca bismillah, maka bismillahirrahmanirrahim ya tentu tidak baik lebih dari Nabi. Kalau pakai logika, bismillahirrahmanirrahim lebih baik, ya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lebih baik, ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin lebih baik, ya. Jadi baca Al-Fatihah dulu sebelum makan, ya. Terus kan Anas Al-Falah, ya, nggak makan-makan, ya, nggak bisa dengan kaidah seperti itu. Buang akal kita ketika kita berhadapan dengan dalil. Nggak ada artinya akal kita ketika kita berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Apa yang diucapkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, itu dari Allah, dari atas arasnya. Bagaimana kita lawan dengan akal kita, ro'yu kita yang sangat terbatas ini? Sebaliknya, ini sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian yang awal sampai akhir, Adam Hawa sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, yang manusia yang jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, berada pada satu tingkat manusia terendah. Siapa misalnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, ya. Abu Jahal buruk, Fir'aun lebih buruk lagi. Nah, manusia sedunia dari Adam sampai manusia terakhir kayak Fir'aun semua, misalnya. Ya. Maka ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kekuasaan Allah berkurang? Tidak. Kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah berkurang? Tidak. Tidak ada yang berkurang. Sebagaimana tadi tidak ada yang bertambah. Ya, jadi nggak ngaruh istilah kita. Apapun yang terjadi di muka bumi, apapun yang dilakukan oleh manusia, jin, nggak ngaruh pada kebesaran Allah, kemuliaan Allah, nggak ngaruh sama sekali. Ya, inilah Allah Rabbul Alamin. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian berkumpul di satu tempat, manusia juga, jin juga berkumpul dalam satu tempat. Berapa miliar manusia, mungkin berapa triliun manusia kali ya. Fas'aluni, lalu mereka semua minta, ya Allah aku minta anu, ya Allah aku minta anu, ya Allah aku minta anu, ya Allah aku minta anu. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, dan semua aku beri semua. Yang minta mobil kasih mobil, yang minta pesawat kasih pesawat, yang minta kapal kasih kapal, yang minta, tidak ada yang tidak diberi sesuai dengan permintaan.
permintaan yang liar, apa saja minta. Minta planet lah, kasih planet. Minta bintang, kasih bintang. Wah, pokoknya apapun. Ya. Maka mana qasadalika mimma indi illa kama yankusul miqyatu idza udkhilal bahr. Maka apa yang ada di sisiku, apa yang menjadi milikku tidak berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut. Ketika air laut itu dimasuki jarum, lalu jarum itu kita angkat, ya, di jarum itu ada apa? Tentu ada basah air laut kan? Mungkin setetes atau 2 tetes. Berarti air laut itu berkurang apa tidak? Ya berkurang itu, setetes 2 tetes. Sementara air laut segitu banyak. Nah begitu kira-kira berkurangnya. Gak ada apa-apanya. Betul-betul Allah Maha Kaya. Ya. Bayangkan antum minta dunia seisinya, ini minta ini, minta ini. Allah kasih semua. Maka apa yang menjadi milik Allah tidak berkurang. Ya. Dari sini kita bisa sedikit membayangkan kayak apa indahnya surga, kayak apa dahsyatnya surga itu. Milik Allah yang paling bagus, yang paling baik, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat. Ya. Kesitulah mestinya kita berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau berlomba ke situ. Sebuah tempat yang ma'ainun ra'ad wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah tempat yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Bagaimana itu kita lupakan? Justru kita ngejar-ngejar bangkai kambing. Apa yang selama ini kita kejar-kejar dari pagi sampai sore sampai malam tidak lebih dari bangkai kambing. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Kita ragukan ucapan Nabi? Ya. Yang kita kejar mati-matian dunia ini oleh pemilik dunia yang menciptakan dunia justru dijelek-jelekkan, justru dicaci maki kan. Dunia itu oleh Allah diapakan? Dicaci habis-habisan. Al-Quran, hadis penuh dengan cacian, makian, kejelekan dunia ini. Yang mal'un, terlaknat, bangkai kambing, la'ibun, wala'bun, watafakkur. Cuman permainan. Kata siapa? Kata zat yang menciptakan dunia itu. Bangkai kambing. Sementara kita mati-matian itu. Mengambilnya, meraihnya. Apa enggak bodoh itu? Ya. Yang punya dunia saja, yang membuat dunia saja, bilang dunia itu bangkai kambing, buruk, menipu. Sementara kita mati-matian mengejar dunia. Betapa bodohnya kita. Ya. Sama bodohnya dengan orang yang mau membeli sesuatu, barang, produk. Padahal oleh perusahaan yang menciptakan barang itu, perusahaan itu bilang, ini produk gagal, ini nggak baik, ini racun, ini kelihatan luarnya aja yang bagus, dalamnya kropos, dalamnya membahagiakan, meracuni, bahaya sekali. Itu perusahaan yang ngomong begitu, yang bikin. Tapi kita nekat membelinya, kan bodoh sekali. Ya, maka jangan kita menjadi orang yang bodoh. Jangan mati-matian mengejar dunia. Ya, sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka luar biasa mati-matian mengejar dunia. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, amal kalian yang aku hitung amal kalian. Maka kita disuruh beramal. Allah melihat amal kita. Terserah. Mau sholat terserah, mau tidak terserah.
Mau minum khamar terserah, tidak juga terserah, kan nggak ada paksaan. Disitulah dosa, disitulah pahala. Beda dengan sakit, miskin, cacat. Ini tidak terserah. Ini bukan terserah kita, terserah Allah. Maka ketika kita cacat, kita sakit, kita celaka, dosa apa tidak? Tentu tidak berdosa, karena itu bukan pilihan kita. Adapun tidak sholat, pilihan kita, maka dosa. Minum khamar pilihan kita, maka dosa. Ya, puasa pilihan kita, maka pahala. Miskin, cacat, bukan pilihan kita, maka nggak ada dosa, nggak ada pahala, kecuali dia sabar atas musibah cacat itu, baru dapat pahala. Jadi jangan salah paham. Ketika tertimpa musibah, pasti langsung dapat pahala. Ketika tertimpa kesusahan, pasti langsung dapat pahala. Betul? Salah. Musibah, kecelakaan tidak mendatangkan pahala. Yang mendatangkan pahala apanya? Sabarnya. Kan sabar amal. Ya. Ketika tidak sabar, ya nggak dapat pahala, malah dosa. Bukan nggak dapat apa-apa, ya dosa. Dalam hal ini kita memang memilih pilihan benar, pahala. Pilihan salah, dosa. Jadi tidak seperti makan, minum, jalan sono, jalan sini. Itu melakukan nggak apa-apa, tidak melakukan nggak apa-apa. Adapun musibah tidak. Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita diuji, ketika kita jatuh bangkrut, ketika kaki kita patah dan seterusnya, maka ada dua kemungkinan. Bisa pahala, bisa dosa. Bukan nol. Bukan pahala dosa, pahala tidak, dosa tidak. Bukan begitu. Ya. Kalau nggak dosa, pahala. Tergantung sikap kita. Ketika kita sabar, pahala. Ketika kita tidak sabar, dosa. Ya. Maka hati-hati ya. Ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan musibah, maka wajib bagi kita sabar. Bukan lebih baik bagi kita sabar, keliru. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kata-kata lebih baik kan beda dengan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Kalau Al-Quran kan surga lebih baik dari neraka kan ada, ya. Akhirat itu lebih baik dari dunia ada, ya. Kalau bahasa Indonesia kaidah seperti itu kan tidak ada, tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya. Maka hati-hati memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh pakai kaidah bahasa Indonesia, kecuali kaidahnya sama. Kalau kaidahnya berbeda, maka harus kita pakai kaidah bahasa Arab. Oleh karena itu ada tokoh, mungkin banyak pengikutnya, mengatakan bahwa iblis itu malaikat. Iblis itu malaikat. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, pantas kalau iblis itu malaikat. Kan kalimatnya begitu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Coba pakai kaidah bahasa Indonesia. Iblis termasuk malaikat apa tidak? Pasti. Murid-murid semuanya datang kecuali si Budi. Budi murid bukan? Pasti. Kalau itu kaidah bahasa Indonesia. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis jelas malaikat kalau menurut kaidah bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa ini bahasa Arab, maka harus dengan kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab istisna itu ada dua, ada munfasil, ada ghairul munfasil, ada muttasil, ada munfasil. Ya. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku penuhi. Gak ada orang salat 5 kali, Allah tulis 3 kali.
Puasa sebulan Allah tulis 25 hari, nggak ada. Nggak ada, semuanya penuh. Nambah bahkan bisa. Ya, kalau nambah banyak sekali dalil-dalil. Berkurang tidak mungkin. Karena Allah haramkan kezaliman terhadap dirinya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Pujilah Allah. Pujilah Allah. Jangan memuji diri sendiri. Ya. Ini karena kesabaran saya. Ini karena keuletan saya. Ini karena pencarian saya. Makanya saya mendapatkan hidayah. Ini karena saya tekun baca buku, menelaah kitab-kitab. Akhirnya saya tahu mana aliran yang sesat, mana yang tidak. Ini sombong. Ini sombong dan haram. Kita harus puji Allah. Kenapa akhirnya kita faham dengan manhaj yang hak ini, manhaj salaf? Ini karena kehendak Allah. Allah memberikan hidayah. Dengan demikian insya Allah kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu bernafsu ketika tetangga dekat kita, bahkan adik kita, bahkan sebagiannya orang tua kita belum ngaji sunnah, malah memusuhi. Yaitu kehendak Allah. Sebagaimana Allah tidak menghendaki paman Nabi dapat hidayah, ayah seorang Nabi dapat hidayah, Allah enggak menghendaki. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh anaknya, Nabi Lut istrinya, Allah tidak menghendaki dapat hidayah, apalagi kita. Ya. Jadi pujilah Allah kalau kita mendapatkan kebaikan. Kita bisa sholat berjamaah setiap hari, pujilah Allah. Kita dibikin ringan oleh Allah. Sementara saudara-saudara kita merasa berat sekali. Apa menurut antum saudara-saudara kita yang belum menegakkan sholat berjamaah 5 waktu, mereka mengira sholat berjamaah 5 waktu tidak baik? Baik menurut mereka. Tapi Allah belum berikan kekuatan. Maka dengan asyiknya mereka ngobrol, bahkan ngobrol nggak penting. Ya, sementara di depan masjid itu, nggak jauh dari masjid, ngobrol, ngopi, ya. Padahal kalau dia tinggalkan, ambil air wudhu ke masjid, tentu nggak ada ruginya sama sekali secara pertimbangan ilmu dunia, apalagi akhirat. Ya itulah. Maka pujilah Allah. Allah jadikan kita seperti ini, dengan Allah jadikan mereka seperti itu, kan sama aja, nilai kemungkinannya sama. Ya kan? Bahwa kita menjadi seorang muslim atau kafir, nilai kemungkinannya sama, separuh-separuh. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim beriman. Apa enggak bahagia sekali? Apa enggak bersyukur sekali? Ya. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan bukan itu, bukan kebaikan, berarti mendapatkan keburukan, enggak sholat, enggak puasa, malah minum khamar, malah berjudi, maka fala yalumanna illa nafsa. Jangan mencela siapa-siapa, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Ya. Kalau mendapatkan kebaikan, kita puji Allah dari Allah. Kalau mendapatkan keburukan, jangan salahkan Allah. Ya Allah, bukankah ini takdir ya Allah? Bukankah saya minum khamr barusan sudah ditulis di Lauh Mahfuz ya Allah? Bukankah ini kehendak Engkau ya Allah? Ah, enggak boleh. Secara keyakinan betul, tapi secara ucapan tidak boleh. Secara keyakinan iya. Kita minum khamr, kita berzina, kita sholat, kita baca Al-Quran, semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Enggak ada amal manusia yang belum ditulis. Dan diulang lagi ketika kita berumur 4 bulan di perut ibu kita. 5 bulan sebelum kita lahir, diulang lagi di situ. Amalnya kan di situ. Ada ajalnya, ada amalnya, ada bahagia celakanya. Ya, ada rizkinya, ada 4 hal itu. Lalu kita salahkan Allah karena ini takdir, bahwa kita minum khamr malam itu sudah ditulis oleh Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan salahkan Allah, karena Allah maha benar.
Allah maha benar, Allah tidak mungkin salah. Walaupun Allah menciptakan iblis, menciptakan neraka, menciptakan setan, tapi Allah tidak pernah salah karena Allah maha benar. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja.